MK ini pasti kemungkinan ada campur tangan penguasa. Pak Franky, Ya, threshold presiden dihapus sama MK. Gimana tanggapan Pak Franky nih? ya inilah kalau negara atau penguasa udah berkuasa, apapun yang penguasa mau, meskipun yang mengajukan ini adalah cuma mahasiswa masih pemula, akhirnya MK tuh luluh dan mengabulkan permintaan mahasiswa baru ini. Kalau kita pelajari, tarik mundur, sebelumnya tuh yang menggugat masalah threshold ini ada banyak pengacara-pengacara ternama. Dan ada banyak yang sekelas siapapun itu ya, kalian bisa nanti cari, mereka udah gugat masalah peraturan ini ke MK. Tapi nggak pernah berhasil dari sekian lama. Tiba-tiba ada 4 mahasiswa dan mahasiswi yang mereka tuh baru masih berusia muda, menggugat, tapi MK tuh mengabulkan. Jadi gini sih, kita mesti tebak, mesti tahu, mesti analisa apa, siapa, kenapa bisa dimenangkan. Jadi kan kalau threshold ini udah di bawah 20%, berarti siapapun bisa mengajukan jadi presiden, ya kan? Nah, MK ini pasti kemungkinan ada campur tangan penguasa. Kita nggak bisa lihat itu penguasa yang tangannya tuh nggak pernah kelihatan. Tapi tujuannya diperkirakannya adalah memudahkan, memenangkan calon presiden ke depan, supaya calon presiden ke depan nanti tuh nggak dikuasai oleh partai, supaya partai-partai kecil pun nanti bisa mengusung presidennya untuk bisa calon presidennya untuk bisa dipilih oleh rakyat. Jadi gini ya, kalau kita baca ke depan nanti, siapa sih calon-calon presiden yang nggak punya partai atau yang partai masih kecil, kita bisa lihat calon presiden ke depan. Seperti kalian tahu, kalian udah pasti tebak namanya gitu ya, dan partainya. Kalau mereka harus 20% suara dari partai, otomatis tuh mereka harus jadi petugas partai lagi, yang ujung-ujungnya harus nurut, tunduk, dan di bawah komando partai. Kalau partainya bagus, maka presidennya jadi bagus. Kalau partainya nggak bagus, presiden yang bagus akhirnya jadi nggak bagus kan. Oleh sebab itu, kalau memang ini tujuannya baik, tujuannya benar, supaya semoga presiden kita nanti itu ya nggak diatur dan nggak di bawah komando partai, supaya negara kita tuh betul-betul bisa maju di bawah tangan komando presiden ini. Tapi karena sistem pemerintahan kita itu harus berimbang dengan adanya DPR, ya memang agak sulit juga. Yang bagus itu memang presiden itu dari pemimpin partai terbesar. Tapi kan semua yang bagus itu belum tentu juga bagus, karena mereka berlebihan kekuasaan. Itu jadi nggak bagus buat rakyat kecil. Jadi ke depan nanti kita akan lihat kalau memang rumus dan teori ini berhasil buat Indonesia maju, kita harus coba. Jadi kalian pasti tahu ya, siapa sih penguasa yang meloloskan ini dan tujuannya nanti buat apa sih 5 tahun ke depan. Sebab setelah Prabowo 5 tahun nanti, mereka nih semua orang partai, orang politik tuh udah menyusun loh strategi buat siapa calon presiden ke depan. Sebab seperti kita tahu semua bahwa presiden kita Pak Prabowo usianya tuh udah mulai menua, dan khawatirnya nanti nggak bisa atau terganggu masalah kesehatannya di periode kedua, sehingga mereka tuh udah mulai mempersiapkan siapa presiden ke depan nanti. Tapi sekali lagi, saya ini adalah orang yang paling so tahu. Kalau kalian pengen tahu siapa nama-nama presiden calon masa depan tadi yang kita nggak berani sebutin, kalian bisa tulis bertanya di kolom komentar. Lebih mudah bersama Gapura Office.